ini di Majlis Nurul Falah ini sebagai sebab kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian lagi kita melanjut ta'lim kita di kitab Risalah Al-Mu'awwanah karya daripada tulisan Sayyidina Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Pada bab yang pertama di bahagian kedua halaman 15. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati 'ulumihi fid dharain. Amin. Kedua, memperhatikan dan merenungkan gejala-gejala pada kerajaan langit dan bumi, keajaiban-keajaiban dan keindahan-keindahan yang tidak ada taranya, yang ditebarkan Allah Subhanahu wa taala pada semua itu. Seperti diisyaratkan oleh firman-Nya, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Surah Fussilat ayat 40 ayat 53. Artinya di sini Imam Al-Haddad kemarin menerangkan bahwasanya diri kita ini dituntut untuk bertafakkur, yaitu memperhatikan, merenungkan, mentadabburi bahwasanya seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit maupun yang ada di bumi, semua keajaiban-keajaiban dan keindahan-keindahan, keelokan tersebut adalah wujud dari kebesaran Tuhan kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ujar sini tidak ada taranya, tidak ada bandingannya. Kalau melihat dari teks Arabnya, as-sababu sani ayanzura bi'ainil i'tibar fi malakutis samawati wal ard wa ma bathallahu fihi ma min al-ajabil masnu'at wa bada'iil mukawwanat. Jadi artinya di sini kita di bahagian yang kedua ini sebab mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala itu di antaranya ujar Al-Imam Al-Haddad memikirkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, menciptakan langit dan bumi serta apa-apa yang ada terdapat di antara keduanya. Hal ini berkaitan dengan firman Allah dalam surah Fussilat ayat 53 yang berbunyi, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Sanurihim ayatina fil afaq, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami, ayatina, tanda-tanda kebesaran kami, fil afaq, di segenap penjuru, seluruh ufuk, seluruh penjuru, seluruh lapisan langit dan bumi, wa fi anfusihim, dan pada diri mereka sendiri. Pada diri kita masing-masing ada ayat Allah, ada tanda-tanda kebesaran Allah. Wa bi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa itu adalah hak, bahwa itu adalah benar, bahwasanya baik diriku ini maupun alam semesta adalah tanda kebesaran daripada Tuhanku yang hak, zat wajibil wujud, yakni Allah Subhanahu wa taala. Di sini Imam Abdullah Al-Haddad mengajak kita untuk bertafakkur tentang alam kabir dan alam saghir. Alam kabir yakni mencakup seluruh ufuk, afaq, yakni 7 petala langit dan 7 petala bumi. Ini adalah merupakan sebutannya alam kabir, alam yang besar. Bagi kita umat Rasulullah, hamba Allah Subhanahu wa taala, sangat-sangat dianjurkan untuk bertafakkur. Makanya di antaranya riwayat Nabi SAW mengatakan,
tafakkaru fil khalqi, bertafakurlah tentang makhluk ciptaan Allah. Renungkanlah kebesaran Allah menciptakan terjadinya langit dan bumi ini. Bahkan dalam riwayat yang lain ada juga disebutkan, tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sanatin. Bertafakur sebentar saja, sesaat saja, itu bisa melebihi ibadah sunnah sebanyak 1 tahun. Hanya dengan bertafakur, memikirkan kebesaran Allah SWT menciptakan seluruh alam semesta. Makanya di sini disebutkan sanurihim ayatina, akan aku perlihatkan kepada hamba-hambaku, kepada mereka Allah Ta'ala, ayatina, tanda-tanda kebesaran kami, fil afaq, di segenap jagat raya, seantero seluruh alam semesta ini ditampakkan Allah Ta'ala kebesarannya. Lalu kita orang yang beriman ini memikirkan bagaimana besarnya Tuhanku, kuasanya Tuhanku menciptakan langit yang begitu luas tanpa tihang. Lalu kita yang beriman ini ketika memandang alam semesta, betapa maha besarnya Tuhanku menciptakan bintang-bintang yang jutaan di atas sana. Betapa luasnya kebesaran Tuhanku. Nah, itu bagi orang-orang yang beriman memikirkannya akan wujud daripada kebesaran Tuhannya menciptakan seluruh jagat raya ini. Terlebih lagi wafi anfusihim, dan pada diri mereka sendiri, yaitu alam sawirnya, alam yang kecil, ya diri kita ini. Ini diisyaratkan juga kalau kita mentafakuri diri kita dalam ayat yang lain itu, wafi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kalian masing-masing, ujar Allah Ta'ala, apakah kamu tidak melihat ada tanda kebesaranku? Diri kita masing-masing. Kebanyakan tanpa disadari, setiap kedip mata kita, setiap helaan nafas kita, kita tidak menyadari semua itu adalah bentuk wujud daripada kebesaran Tuhan kita, rahmat Tuhan kita yang senantiasa Dia anugerahkan kepada kita setiap detiknya. Rancak kita pada ingat gitu. Akhirnya dengan kelupaan itu tadilah dia fungsikan pandangannya memandang hal-hal yang mengarah kepada kemaksiatan. Tangannya dengan lupanya bahwasanya tangannya ini bisa bergerak, ini adalah merupakan rahmat Tuhannya. Akhirnya dia lupa tangannya itu dia fungsikan untuk melakukan hal-hal yang berupa kemunkaran. Karena dia tidak melihat ayatina, tidak melihat tanda-tanda kebesaran kami, jalla Allah Ta'ala, pada wujud dirinya, wa bi anfusihim, pada diri mereka sendiri. Nah, oleh karena itulah kita selaku umat yang beriman ini disuruh mengenali diri kita. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka pastilah dia mengenal akan Tuhannya. Dengan cara apa? Yakni dengan cara jalan yang dianjurkan oleh Al-Imam Al-Haddad ini, yakni jalan tafakkur. Salah satu daripada sebab mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kalau sudah memandang alam yang kabir dipenuhi dengan tafakkur, kemudian alam sagir dirinya sendiri dipenuhi dengan tafakkur, orang tersebut bisa menyatakan hatta yatabayyana, dia bisa menyatakan, mengisbatkan bahwasanya Allah SWT itu benar-benar al-haq, benar-benar ada, bukan sekadar hayalan. Inya seorang yang mengimani, meyakinkan bahwasanya Tuhanku yang bernama Allah itu benar-benar hak adanya, bukan ujar-ujar lagi. Nah, ini Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Yang ketiga, Mujahidin di sini kita Rusalah Muhawanah menyebutkan Majalah Imam Al-Haddad, yang ketiga, mendasari setiap pekerjaan atau perbuatan dengan istiqamah keimanannya secara zahir dan batin.
didasari setiap gawian itu, nah setiap perbuatan itu didasari dengan keimanan yang istiqamah baik secara zahir maupun secara batin. Kalau hanya sekadar zahir saja tanpa disertai dengan kebatinan, itu kadang bisa menjadi sebuah kehancuran ibadah yang mana batinnya kosong daripada bertafakur tadi, memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya terfokus kepada kemampuan dirinya. Rasa dirinya nang mampu, rasa dirinya nang kawat. Dari sebab itulah timbul ria, ujub, sum'ah dan takabur dan berbagai macam penyakit batin lainnya. Makanya jalan Imam Al-Haddad di sini harus mengistiqomahkan keimanan itu secara zahir dan batin. Secara batin ini ialah secara mengenal diri, wa fi anfusihim tadi, mengenal diri. Tanpa mengenal diri, maka penyakit batin mudah menyerbu. Ada perisainya. Terus menerus dalam hal itu seraya berdaya upaya semampunya. Seperti diisyaratkan dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Surah Al-Ankabut ayat 69. Artinya, orang-orang yang berjihad atau orang yang berjuang untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Asalkan bujur-bujur berijtihad, bujur-bujur berjuang untuk mencari hidayah subulan, jalan keridhaan kami, ya Allah Ta'ala. Asalkan bersungguh-sungguh aja, orang itu akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Jalan Allah Ta'ala, jalan apa? Mencari ridhonya Allah. Nah, caranya untuk mencapai, mencari jalan ridha Allah Ta'ala, tak tiada lain mendatangi majelis ta'lim. Seperti kita datang ke majelis Nurul Falah ini, nah, itu adalah salah satu daripada untuk lanahdiyannahum subulana, mencapai petunjuk agar mendapat jalan keridhaan kami, ya Allah Ta'ala. Jalannya di mana? Ya jalannya di sini, di majelis-majelis ta'lim, dimanapun majelis ta'lim berada. Itu adalah salah satu daripada kebun-kebun surganya Allah. Makanya ajar Nabi, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Bila kalian melewati suatu kebun daripada kebun surga, singgahlah. Apa itu kebun surga aja para sahabat? Itu majalisul ilm, majelis-majelis ilmu, wa majalisul dzikri, dan majelis-majelis zikir. Jadi tanda-tanda orang yang jahadu, orang-orang yang benar-benar berjuang untuk mendapat jalan keridhaan Allah, harus tahu jalan wasilahnya di dunia untuk mencapai jalan ridha tadi adalah salah satunya menghadiri majelis-majelis ta'lim semacam ini. Nah, mudah-mudahan kita yang hadir di sini mendapatkan ridha dari Allah dengan berkah mengkaji tentang keilmuan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dan mudah-mudahan kita dikumpulkan Allah bersama beliau Al-Imam Al-Haddad kelak di yaumil qiyamah min Rabbil Alamin, dan kita mendapatkan syafaat daripada datuk beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akan kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya, yaitu di bait nang buah keyakinan, tentang buah keyakinan. Sedikit kita melanjut.